Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Stikom PGRI Banyuwangi. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya masih tetap semangat ya kuliahnya meskipun kita lakukan secara online. Oke. Untuk mata kuliah instalasi dan maintenance hari ini kita akan membahas materi tentang media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data berupa perintah, ada teks, gambar, video, dan yang lainnya yang bisa kita pergunakan di lain waktu. Nah, sebenarnya untuk media penyimpanan data ini mengalami perubahan yang cukup besar dan ada beberapa media penyimpanan data yang sudah tidak diproduksi lagi karena memang sudah tidak digunakan. Kemudian di sini ada macam-macam media penyimpanan data. Kita lihat di sini ada 3 jenis media penyimpanan data. Yang pertama adalah media penyimpanan data magnetik. Kemudian yang kedua ada media penyimpanan data optikal. Dan yang ketiga adalah media penyimpanan data secara online. Jadi media penyimpanan data secara online ini sekarang sudah banyak dilirik oleh perusahaan besar ataupun individu gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah media penyimpanan data magnetik. Media penyimpanan data magnetik merupakan salah satu jenis media penyimpanan yang paling banyak digunakan. Contohnya, yang pertama di sini ada disket atau biasa disebut dengan floppy disk, kemudian ada zip drive, yang ketiga ada hard disk, kemudian ada hard disk eksternal, kemudian ada flash disk, dan yang terakhir adalah memory card. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah disket atau floppy disk. Untuk disket ini diperkenalkan pada tahun 69. Pada awal pembuatannya, ukuran dari floppy disk ini yaitu 8 inci. Mungkin rekan-rekan belum pernah melihat wujud aslinya dari disket ini ya. Karena saya tidak tahu teman-teman pada karena saya menggunakan floppy disk ini pada tahun 98. Saya tidak tahu teman-teman pada tahun 98 itu sudah lahir atau belum gitu ya. Nah, pada awal pembuatannya untuk disket atau floppy disk ini bersifat read only. Artinya data yang ada di dalamnya itu tidak bisa dimodifikasi ataupun dihapus. Dan kapasitas penyimpanannya pada waktu itu adalah 80 KB. Jadi sangat kecil sekali. Kemudian 4 tahun kemudian ada upgrade, yaitu di-upgrade lagi ya dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 5/4 inci. Tentunya dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian pada tahun 1990 dilakukan upgrade lagi dengan kapasitas yang lebih besar dan ukurannya yang lebih kecil yaitu 3,5 inci. Dan di sini kecepatannya lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hard disk. Kalau hard disk ini saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi karena di setiap PC atau komputer itu sudah menggunakan yang namanya hard disk. Untuk hard disk ini mempunyai sifat non-volatile, artinya ketika komputer yang kita gunakan kita matikan, yaitu tidak ada aliran listrik lagi, tetapi data kita masih tetap tersimpan di dalam hard disk. Data kita tidak akan hilang, masih tersimpan di sana. Kemudian bagaimana dengan kapasitas penyimpanannya? Nah, kalau untuk hard disk ini kapasitas penyimpanannya sudah cukup besar, bisa mencapai ukuran tera gitu ya. Yang selanjutnya ada hard disk eksternal. Ini
Kalau hard disk eksternal ini kapasitasnya sama dengan hard disk internalnya. Sama dengan halnya flash disk, untuk hard disk eksternal ini menggunakan sebuah media penghubung USB, jadi harus ada media penghubungnya. Biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya, atau untuk melakukan backup data, digunakan sebagai backup data atau cadangan gitu ya. Sama dengan flash disk, fungsinya sama, yaitu kalau flash itu ukurannya lebih kecil, jadi untuk flash disk ukurannya lebih kecil, biasanya juga digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya, atau digunakan untuk menyimpan data komputer sebagai backup untuk flash disk. Yang selanjutnya ada memory card. Nah, kalau memory card ini hanya dipakai pada device portable atau alat elektronik yang bersifat portable. Contohnya di sini adalah kamera digital, handphone, kemudian ada MP3 player. Selanjutnya, yang kedua di sini adalah media penyimpanan optikal. Media penyimpanan optikal adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Kelebihannya di sini dibandingkan dengan media penyimpanan data magnetik adalah dia lebih ringan. Jadi lebih ringan dibandingkan dengan media penyimpanan data magnetik. Tapi untuk media penyimpanan optikal ini dia mempunyai kekurangan, yaitu kapasitas memorinya lebih kecil, dan kalau tergores maka data yang ada di dalamnya tidak dapat dibaca, jadi sudah rusak gitu ya, tidak bisa dibaca. Oke, kita lihat contoh-contoh dari media penyimpanan optikal itu apa saja sih. Nah, di sini ada CD dan DVD, mulai dari CD-ROM, ada CD-min-R, ada CD plus R, kemudian ada CD-RW, ada DVD-min-R, dan ada DVD plus R. Kita lihat di sini, CD atau biasa disebut dengan compact disc merupakan jenis piringan turunan dari laserdisc. Jadi kalau laserdisc itu juga menggunakan menggunakan sinar laser untuk membacanya, sama dengan CD dan DVD masih menggunakan sinar laser. Kemudian yang kedua ada CD-ROM. Nah, kalau CD-ROM ini bersifat read only, hanya dapat dibaca. Data yang dapat disimpan di dalam CD-ROM ini dapat berupa teks, grafik, dan gambar. Yang selanjutnya ada CD-min-R atau biasa disebut CD recordable. Itu merupakan CD untuk pengguna khusus, biasanya digunakan untuk master CD atau foto CD gitu ya. Yang selanjutnya ada CD plus R. Tanda plus R di sini ditunjukkan untuk multi section. Artinya kita dapat menggunakan space kosong yang masih tersedia di dalam disk. Jadi kalau masih ada space kosongnya, kita masih bisa menggunakan CD R ini, CD plus R ini. Kemudian yang selanjutnya ada CD-RW. Di sini menggunakan material khusus sehingga datanya dapat dihapus, kemudian digunakan untuk menyimpan data baru atau dapat juga ditumpuk dengan data yang lain. Yang selanjutnya dari CD mengalami perkembangan, kemudian di sini ada DVD. DVD di sini ada dua macam, yaitu DVD min-R dan DVD plus R. Untuk DVD min-R ini biasanya disebut dengan atau DVD -R gitu ya. Tanda minus di sini merupakan single section disk, artinya kita tidak dapat menambahkan data lain jika sudah digunakan, meskipun
Di dalam disk itu masih ada space yang tersisa, jadi tidak bisa digunakan lagi. Berbeda dengan DVD plus R, kalau DVD plus R ini sifatnya adalah multi-section. Jadi plus R-nya itu menunjukkan multi-section. Multi-section artinya kita dapat menggunakan space kosong yang masih ada di dalam disk. Jadi berbeda dengan yang DVD R. Oke, yang selanjutnya untuk jenis media penyimpanan data, yang ketiga adalah jenis media penyimpanan data online. Di sini contohnya yang pertama adalah Google Drive, kemudian ada cold storage, dan ada hosting. Nah, untuk Google Drive ini merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh Google kepada penggunanya, terutama bagi user yang sudah mempunyai akun Gmail. Jadi memang ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh Google untuk memberikan kemudahan kepada usernya. Dan ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Google dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Nah, di dalam Google Drive ini kita dapat menyimpan data, mengupload data kita di sana. Bahkan kita dapat melakukan sharing data, dengan pengguna yang lain. Yang kedua, di sini ada cold storage, yaitu merupakan media penyimpanan data online di mana dapat menyimpan data server virtual yang tersedia. Nah, kalau di sini kita tidak membutuhkan perangkat tambahan, yang kita gunakan di sini kita hanya membutuhkan akses internet untuk dapat mengakses. Yang ketiga atau yang terakhir adalah hosting. Nah, untuk pengguna hosting ini seseorang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian biasanya berbayar, jadi harus membayar ya. Berbeda dengan Google Drive dan Cold Storage. Kalau hosting ini kita harus melakukan pembayaran. Oke teman-teman, demikian kuliah kita hari ini tentang media penyimpanan data. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat ya kuliahnya.